aku terakhir expose. Dari foto yang mau diedit, jadi apa tuh? Edit apa tuh? Before after pixel lock. Siapa yang di situ? Ya. Awak kan ambil soal di Google Form. Ya, selamat pagi semua bagi anak-anak ibu. Kita seperti biasa hari Jumat akan ada ibadah. Ya, akan ada ibadah. Jadi ibu harap anak-anak ibu sudah bangun. Ya, kelas 7, 8, 9 sudah bangun. Ya, jadi supaya kita bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akan beribadah. Sebelum beribadah ibu ada di lokasi kolam depan kantor guru ya. Jadi kita akan beribadah. Jadi pujian kita pada pagi hari ini ya, yang mau nyanyi silahkan. Ini lagunya. Mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Selamanya kau hebat bagiku, selamanya Tuhan. Kau hebat bagiku, hebat bagiku. Ya, kita berdoa. Semua berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh beribadah, berjumpa dengan Tuhan lewat mezbah kami. Biarlah Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelumnya kita akan juga bernyanyi. Ya. Kita akan menyanyi sebuah lagu untuk menyambut firman-Nya. Sambil mencari lagu, nah ini kelas kita ya. Tunggu sebentar ya kawan-kawan, cari lagu ya. Ini ruangan kita sudah dirapikan, sudah dibersihkan.
Ibu cari dulu ya, yang sabar. Ya. Kita bernyanyi waktu Tuhan ya. Beberapa bulan yang lalu, satu organisasi kriminal meracuni 3/4 penduduk dunia. Baik, yang bisa bersama-sama menyanyikan lagu ini kita nyanyikan. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, ada waktu kami untuk memuji-muji-Mu, ada waktu kami untuk merenungkan firman-Mu, ada waktu kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami pagi hari ini mau mendengarkan pesan firman-Mu, berkati kami, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan ya. Ya, di sini kita akan mendengarkan pesannya, yaitu judulnya adalah beribadah dengan cara yang benar. Yaitu terdapat dalam Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 13. Dikatakan di sana adalah banyak beranggapan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena sudah melakukan kesalehan dan ritual agama secara lengkap. Mereka berpikir jika semakin banyak beribadah, Tuhan pun akan mencurahkan berkat dengan melimpah. Padahal pemahaman ini tidak selamanya benar. Secara garis besarnya, nas ini terbagi dalam dua kisah. Ada dua kisah. Yang pertama, Mika dan ibunya yang membuat patung untuk kepentingan ibadah. Ya, motif mereka tampak ketika menguduskan sejumlah uang bagi Tuhan. Kedua, kisah seorang muda datang dari Bethlehem, Yehuda. Ia berasal dari keturunan Lewi. Mika meminta agar orang Lewi ini menjadi imam baginya. Dengan membayar yang tinggi, orang Lewi itu pun setuju. Pada akhirnya Mika menyimpulkan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena ada seorang Lewi yang menjadi imam baginya. Pertanyaannya, benarkah kesimpulan Mika? Ya, perbuatan Mika. Bagaimana mungkin Tuhan akan berbuat baik kepada orang yang menentang firman-Nya? Pertama, Tuhan melarang bangsa Israel untuk membuat patung untuk disembah. Nah, Ibu katakan tadi perikopnya adalah beribadah dengan cara yang benar. Terkadang kita tidak menyadari bahwa ketika kita beribadah, berkat akan melimpah kita dapatkan. Ya. Segala kemudahan akan kita dapatkan. Nah, di sini saya mau ingatkan kepada anak-anakku sekalian, ya, beribadahlah dengan cara yang benar. Beribadahlah dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan ada motif yang lain. Ya, kalau Anda beribadah memiliki motif yang lain, maka Tuhan tidak senang hal ini. Maka dengan ini beribadahlah dengan cara yang benar. Seperti apa caranya? Datang kepada Tuhan, ya, kepada mezbahnya dengan
ketulusan bahwa segala pujian syukur itu hanya bagi Tuhan, tidak ada motif yang lain. Anda sendiri yang akan berkomunikasi dengan Allah, berjumpa dengan Allah tanpa perantara dengan orang lain. Walaupun dalam ada wadah, tetapi hakikatnya persekutuan kita hanya berdasarkan dari pribadi kepada Tuhan. Beribadahlah dengan cara yang benar, tidak ada motif yang lain. Oh, saya rajin ke gereja, oh rajin saya beribadah supaya dilihat orang saya ini rohani. Jangan itu motif dalam pikiran kita. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan bahwa Anda beribadah itu karena ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena Anda sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka Anda layaklah memberikan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan, bukan ada unsur yang lain. Kalau memberikan sebagian daripada hartamu, berilah tanpa harus pamer. Ya, memberi persembahan berilah dengan sukacita, bukan karena pamer. Ya, tapi berilah bahwa itu adalah ungkapan syukurmu juga, bahwa kita tidak dapat membayar harta sebanyak apapun dengan kebaikan Tuhan. Ya. Karena ada banyak orang yang motivasinya dalam hal memberi persembahan dengan merasa dia memiliki harta yang banyak. Ini motif yang salah. Dikatakan dalam firman-Nya, kalau memberi tangan kananmu, janganlah hendaknya tangan kirimu juga diketahui. Artinya enggak usah pamerlah hal untuk memberi. Memberilah karena Anda bersuka cita, karena Anda merasa lawatan Tuhan berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, mari beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Tunduklah kepada otoritas Tuhan, dengarkan Dia berfirman, berbicara untuk mengubah hidup kita, menuntun hidup kita. Minta hikmat kepadanya supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan baik. Jadi itu saja renungan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan menyanyikan pujian supaya kita akhiri dengan doa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. I adore and I praise, I will lift my hands and lift my hands. You are great, wonderful, forevermore, evermore. I adore and I praise, I will lift my face and lift my face. You are great, wonderful, forevermore. You are great, wonderful, forevermore, evermore. You are great, wonderful, forevermore. Baik, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat tuntunan-Mu dan buat firman yang sudah kami perdengarkan. Biarlah kiranya kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Ajar kami Tuhan untuk tunduk kepada tuntunan-Mu dan ajar kami untuk tinggal dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami sudah beribadah. Biarlah segala puji-pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari anak-anakku sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat persekutuan kita di pagi hari ini. Sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, terima berkat. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Jadi ada pengumuman kepada anakku sekalian. Untuk ujian hari Sabtu jam 8. Baik kelas 7, 8, dan 9. Waktunya hanya 45 menit. Ya. Sekali lagi, kita ujian harian hari Sabtu, baik kelas 7, 8, 9, jam 8 sampai dengan 8.45. Demikian informasi ini disampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.